Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kami Alfi dan DR dari rombongan dan kelompok D03 Praktikum Arsitektur Sistem Komputer, dan dengan nama lengkap saya Haikal Alventara Surya dengan NIM 1322275, dan ada juga Muhammad Dava Royhan Ramadhani dengan NIM 132222080. Di sini akan mempresentasikan hasil hasil praktikum kami di modul ketiga. Boleh langsung aja lihat. Dapat dilihat bahwa pada percobaan pertama yaitu fungsional, di sini single cycle clock, jadi setiap satu clock itu satu instruksi. Ketika rising edge itu udah mulai berubah, bisa dilihat itu kami sudah menomori nomor 15, 12, 5 dan seterusnya. Itu sebagai komponen tertentu pada semua komponen. Bisa dilihat hasilnya berubah bernilai 19 karena itu ada instruksi tertentu immediate 19 di alunya. Cuma nanti bisa lebih jelas lagi di penjelasan selanjutnya. Dan di gambar sebelah kanan itu komponen selanjutnya, komponen yang lain. Jadi ini komponennya dari satu sampai akhir sampai 20 komponen. Itu semuanya berubah ketika racing edge. Lanjut aja yang timing. Nah, ini hasilnya tuh sebenarnya sama kayak fungsional, cuman bedanya terdapat delay. Cuman udah diidentifikasi bahwa delay yang paling besar pada percobaan ini tuh ada di instruksi branch. Karena instruksi branch itu harus nunggu kepastian dari syarat kapan si instruksi tersebut boleh loncat ke alamat memori tertentu. Jadi sebelum loncat ke alamat memori tertentu tuh harus ada syarat yang dipenuhi dulu, dan menunggu syarat dipenuhi itu terdapat proses-proses yang memerlukan delay yang cukup lama. Lalu lanjut, dan ini juga simulasi timing cuman di komponen yang lain karena screenshotnya nggak cukup, dan ini juga menghasilkan delay yang lama di branch. Yang timing sudah beres dijelasin. Lanjut nih. Nah, yang yang tadi tuh kan ada judul-judul nomor-nomor. Nah, kita nomor-nomorin biar nggak bingung. Dan setiap racing edge, nggak semua komponen, tapi komponen tertentu saja yang nilainya berubah. Seperti nomor 7 kontrol unit. Seperti yang kontrol unit itu pada instruksi yang pertama, eh, itu memiliki instruksi bit 201000013. Nah, itu kan di alu resultnya juga nilainya 19 karena instruksi AD 19. Lalu di sinyal alu kontrol itu yang bagian secret rate-nya bernilai 1, sig alu source-nya bernilai 1, terus komparator bernilai 1. Itu sudah sesuai dengan yang akan dijelaskan oleh Alfi nanti mengenai instruksi-instruksi tertentu menghasilkan sinyal kontrol apa, terus tipe instruksinya itu tersebut apa, dan ini sudah sesuai percobaan. Kalau lanjut Alfi. Oke, lanjut dulu. Akan coba dijelaskan untuk yang penjelasan selanjutnya. Nah, untuk kira-kira identifikasi tipe instruksi. Jadi kan tadi gambar umumnya udah jelas ya. Yang jelasin sama DR tadi, kalau di sini tuh kita tahu ada komponen program counter terutama dan ada instruction memory. Jadi dua komponen itu bertindak sebagai buat menunjuk alamat instruksinya. Nah, tapi sebelum menunjuk alamat instruksi yang mau dieksekusi, ini adalah list-list yang di sebelah sini, list-list instruksi yang akan dieksekusi, disimpan di file ini, di memory .mif. Nah, di sini akan dikenali dulu nih. Ini tuh
bentuk ini itu setara dengan hasil representatif heksadesimal dari instruksi ADI yang ada di yang ingin diberikan di sini. Nah, untuk mengenali instruksi ADI ini sendiri, itu kita merujuk lagi ke tipe-tipe instruksi yang ada di tabel sebelah sini. Itu dikenali dengan ada ADI ini kan tipe I ya, dan itu ada opcode-nya 001000. Ini nanti akan diterjemahkan karena dia tipe I, kita lihat di gambar kiri bawah ini, ada opcode-nya, ada 32 bit, ada sekitar 5 bit opcode, terus ini RS-nya juga ada 5 bit dan RT 5 bit. Ini sebagai register sumber, ini register tujuan, dan ada nilai immediate-nya. Selaku tipe I, yaitu AD ini akan memberikan nilai immediate. Di mana di sini nilai immediate itu 19. Jadi dengan format ini dan ada opcode ini, itu akan diterjemahkan tipe instruksi tersebut menjadi ini. Dan nanti ini akan dikenali oleh oleh apa namanya? Oleh komponen-komponen di sini melalui program counter, di mana nanti program counter itu akan menuju ke alamat instruksinya, lalu setelah itu akan dilanjutkan ke instruction memory. Di sini diambil nih penyimpanan instruction memory yaitu ADI ini sendiri. Jika kita ingin eksekusi instruksi ADI ini sendiri, nanti dari program counter dan instruction memory akan diakses itu di tahap eh, instruction fetch. Nanti di tahap database selanjutnya ada instruction decode, akan di decode instruksi ini. Jadi udah diambil nih instruksi ini, nanti akan decode, dikenali gitulah sama sistemnya. Dimana ini akan di decode di eh, register file. Di sini akan ada alurnya nih. Di register file akan dikenali register sumber dan tujuannya. Dimana di sini kan ada register sumber yaitu S0, ini 0. Dimana ini maksudnya akan hanya menambahkan nilai 19 ke register S0 itu. Nah, nanti nilai nilai bita itu sendiri ada S0 ini sudah dikenali, ada tabel lagi gitu. Di register sumber ini nilai bita berapa untuk direpresentatifkan gitu. Nanti dari udah di code di sini udah dikenali, oh ini instruksi I, sumber ini nilainya ini. Nanti itu akan nilai immediate 19. Ini nanti akan di sign extender di extend sampai ke 32 bit dari 16 bit itu untuk menyesuaikan eh, bit instruksi eksekusi instruksi di MIPS 32 yang berjumlah 32 bit gitu. Nah, nanti di sini juga akan lanjut lagi. Nanti ada komponen control unit untuk mengatur proses keberlangsungan eksekusi itu tersebut. Nanti kalau udah dikenali lewat register file, set extender sama control unit, itu nanti akan dieksekusi ADI ini sendiri, instruksi ADI ini sendiri oleh komponen ALU. Di sini kalau ALU ini sebagai komponen yang melakukan tindakan komputasional itu sendiri, di mana dia akan menambahkan nilai register sumber S0 ini itu dengan nilai 19 hasil tadi di kode tadi itu sendiri. Nah, nanti kalau udah nilai ALU ini ditambahkan, nanti akan langsung ke tahap selanjutnya, itu tahap write back. Ini nggak melalui tahap memory access karena tidak memerlukan akses ke memori instruksi AD ini, hanya memerlukan langsung ke register tujuan. Jadi nanti ke write back, di mana hasil dari ALU ini akan dikirimkan kembali ke register file, yaitu register file itu tujuannya adalah S0. Jadi kira-kira gitu untuk tahapan eksekusi datapad dari instruksi ADI. Dan selanjutnya akan sama juga untuk yang ADI selanjutnya, eh, pemandangan nilai yang berbeda dan register tujuan yang berbeda. Nanti BN-nya ada tahapannya sendiri dengan pengenalan yang sama. Nanti akan dikenali dulu tipenya apa, lalu dieksekusi oleh ALU. Ada instruksi NOP untuk mencegah untuk sebagai delay ketika operasi branch. Lalu ada sub juga ADI dan selanjutnya itu semua akan dikenali dengan tahapan yang sama kurang lebih nanti akan dieksekusi tergantung dengan tipe dari instruksi tersebut gitu. Nah, itu untuk tugas satu. Sekiranya buat tugas dua akan coba ditampilkan aja hasilnya. Buat tugas dua itu ini adalah hmm, buat ini yang test bench. Boleh di ini deh. Nah, di tugas 2 ini sebenarnya hasilnya seharusnya sesuai dengan sebelumnya yaitu pada tahap fungsional. Cuman di sini mengapa terdapat undefined? Ini bisa disebabkan karena software simulasinya yang memiliki format yang berbeda. Karena di Quartus itu mempunyai toleransi tertentu jika tidak diinisialisasi nilainya dan kompleksitas kompleksitas dari kode-kodenya juga
ada toleransi. Cuma di model SIM ini tidak ada toleransi, lebih lebih ketat sehingga sistem tidak mengenali hasilnya dan dianggap undefined. Jadi begitu. Cuman hasilnya harusnya sesuai dengan percobaan sebelumnya. Oke, mungkin yang model SIM tugas 2 sampai sampai sini saja. Lalu kita dapat kesimpulan dari percobaan ini yaitu sintaks yang direpresentasi sebagai bit itu pada instruksi memori ini menjadi tahap awal sebagai analisis datapad, sehingga kontrol unit menghasilkan sinyal-sinyal kontrol untuk datapad melakukan proses operasi yang sesuai dengan sintaks yang diinginkan. Lalu pada simulasi timing, delay terbesar itu ada di syntax branch karena syntax branch itu diperlukan menunggu keadaan yang dipenuhi sebelum jam meloncat pada alamat yang kita inginkan. Dan kita diperlukan juga instruksi NOP setelah operasi dari jam karena memerlukan waktu yang lama biar nggak overlap saat branch instruksi branch dilakukan. Lalu kesimpulan selanjutnya yaitu terdapat perbedaan dari simulasi model SIM dengan Quartus karena model SIM dibutuhkan keakuratan tinggi sehingga tidak ada asumsi nilai dan sensitivity yang harus jelas dan inisiasi juga yang jelas karena akan bermasalah jika kompleksitas tinggi dan inisialisasi kurang lengkap dan menghasilkan nilai undefined. Sekian. Oke, sekian hasil presentasi kami untuk modul 3 Praktikum Arsitektur Sistem Komputer ini. Eh, saya Haikal Alfiansyah dan bersama ada Farwah Ramadhani mengucapkan terima kasih. Selamat siang semuanya.